Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik dari kelas 2D. Saya akan mempersembahkan video presentasi saya pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Selamat menyaksikan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Eugenia Hendrini P. Kanan SE.MM. Materi yang saya akan mempresentasikan dengan judul Teori dan Konsep Penganggaran Sektor Publik. Yang pertama, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah dokumen resmi yang membuat rencana keuangan tahunan pemerintah, pusat dan daerah, berisi estimasi penerimaan dan pengeluaran untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dan pelayanan publik. Bukan sekadar angka, melainkan instrumen kebijakan yang mencerminkan visi, misi, dan prioritas pembangunan. Definisi menurut Mardiamso 2009, anggaran merupakan rencana kegiatan yang direpresentasikan sebagai rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan uang untuk periode tertentu. Peran di Indonesia diimplementasikan lewat APBN dan APBD sebagai instrumen utama penggerak pemerintah dan pembangunan serta indikator komitmen terhadap tujuan berkelanjutan. Tujuan sosial ekonomi, alat untuk mengelola sumber daya publik terbatas guna mencapai tujuan sosial dan ekonomi serta pelayanan masyarakat. Berikutnya, fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, perencanaan, menetapkan prioritas pembangunan, target dan alokasi sumber daya agar kebijakan berjalan terarah. Yang kedua, pengendalian, sebagai alat kontrol untuk membandingkan realisasi dengan rencana dan mengidentifikasi penyimpangan. Yang ketiga, kebijakan fiskal, digunakan untuk stabilisasi ekonomi, pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, akuntabilitas, menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat mengenai penggunaan dana publik. Yang kelima, distribusi, alat pemerataan melalui alokasi untuk bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan daerah tertinggal. Dan yang terakhir ada stabilisasi dan penilaian kinerja, mengelola stabilisasi ekonomi dan meningkatkan efektivitas program lewat perbandingan anggaran versus realisasi. Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa anggaran sektor publik bukan hanya dokumen teknis, melainkan instrumen tata kelola yang menghubungkan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dengan realitas pengelolaan sumber daya. Yang berikut, tujuan dan karakteristik anggaran. Yang pertama, tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik berkualitas, menjaga efisiensi penggunaan dana, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas. Yang berikutnya, karakteristik. Yang pertama, disusun melalui proses politik, persetujuan legislatif. Yang kedua, bersifat publik dan dapat diakses masyarakat. Yang ketiga, berorientasi pada pelayanan, bukan profit. Yang keempat, menghadapi keterbatasan sumber daya. Yang kelima, fleksibilitas terbatas anggaran sektor publik, terikat pada regulasi dan prosedur. Dan yang terakhir, berjangka waktu tertentu, biasanya tahunan. Karakteristik ini membedakan anggaran publik dari anggaran sektor swasta yang berprofit oriented. Prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Anggaran harus dapat diakses, dipahami publik, dan menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintah. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Penggunaan dana publik dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan hasil yang nyata. Yang ketiga, keadilan dan pemerataan.
distribusi manfaat harus merata, melindungi kelompok rentan, dan mengurangi kesengajaan sosial. Yang keempat, disiplin anggaran. Penyusunan dan pelaksanaan harus sesuai dengan hukum dan prosedur. Yang kelima, partisipasi publik. Masyarakat dilibatkan agar aspirasi tercermin dalam prioritas anggaran. Yang keenam, konsisten dan akuntabilitas kinerja. Anggaran harus selaras dengan rencana jangka menengah atau jangka panjang dan dikaitkan dengan indikator kinerja jelas. Prinsip-prinsip tersebut membentuk landasan agar anggaran berfungsi tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi dan tata kelola yang baik. Berikutnya, pendekatan penganggaran pada sektor publik. Yang pertama, traditional budgeting atau line item budgeting. Menekankan rincian pengeluaran berdasarkan jenis belanja, kelemahan, kurang fokus pada hasil atau output. Yang kedua ada performance budgeting. Mengaitkan alokasi dana dengan indikator kinerja, output atau outcome untuk mengevaluasi efektivitas program. Yang ketiga ada planning programming budgeting system. Integrasi perencanaan jangka panjang dengan anggaran tahunan, lebih strategis namun kompleks. Yang keempat ada zero-based budgeting. Setiap kegiatan dibangun dari nol tanpa mengacu pada anggaran sebelumnya, mendorong efisiensi tapi memerlukan analisis intensif. Dan yang terakhir ada medium term expenditure framework dan neo public management. Medium term expenditure framework memberikan perencanaan konsistensi jangka menengah untuk meningkatkan konsistensi kebijakan fiskal, dan neo public manajemen mengadopsi prinsip sektor swasta, efisiensi, kompetensi, dan orientasi hasil. Perkembangan pendekatan menunjukkan pergeseran dari administrasi input ke orientasi kinerja dan pelayanan, sejalan dengan tertuntun transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Yang berikutnya, perkembangan teori penganggaran sektor publik. Sejarah penganggaran beralih dari kontrol kepatuhan atau line item menuju sistem yang menilai hasil atau planning performance budgeting dan zero based budgeting yang menekankan analisis rasional dan efisiensi penggunaan anggaran. Perubahan ini didorong oleh kepatuhan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Perkembangan berikutnya ada konsep New Public Management atau NPM memperkenalkan orientasi hasil, value for money, dan prinsip manajemen sektor swasta. Saat ini, e-budgeting menjadi perangkat penting untuk meningkatkan transparansi, memudahkan monitoring, dan meminimalkan penyimpangan. Dan yang terakhir ada penganggaran pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal atau SPM menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah. SPM berfungsi sebagai rujukan dalam alokasi anggaran untuk sektor dasar, kesehatan, imunisasi layanan ibu hamil, penanganan gizi, pendidikan akses pendidikan dasar berkualitas, pekerjaan umum, perumahan, dan sosial. Dengan SPM, alokasi diarahkan pada pencapaian outcome pelayanan dasar, sehingga pengukuran keberhasilan lebih berorientasi pada terpenuhnya standar daripada besaran anggaran semata. Yang pertama, kesehatan. Alokasi untuk imunisasi dasar, layanan ibu hamil, penanganan gizi untuk sebagai prioritas SPM. Dan yang kedua, ada pendidikan. Penyediaan akses pendidikan dasar berkualitas sebagai komponen penting dalam SPM. Tantangan implementasi SPM meliputi keterbatasan anggaran, perbedaan kapasitas antara daerah, dan manajemen pelaksanaan yang belum optimal sehingga memerlukan komitmen dan meningkatkan kapasitas aparatur. Kesimpulannya, anggaran sektor publik merupakan instrumen vital dalam tata kelola pemerintah. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, dan akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan karakteristik yang bersifat publik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Prinsip-prinsip penganggaran menekankan efisiensi, keadilan, dan partisipasi. Pendekatan penganggaran berkembang dari tradisional menuju modern dengan fokus pada hasil,
Penganggaran SPM menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi dari saya mengenai teori dan konsep penganggaran. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Saya, Arili Carin Sagini Kikado, hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.